Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Cinta Nara, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin hari semakin seru dan menarik lagi ya untuk kita saksikan. Oke guys, yang dimana saat ini Fathir mencoba untuk membawa Zahra tinggal bersama dengan dirinya, namun saat itu Sukma pun mencoba untuk mencegah ya, dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa hidup tanpa Zahra. Dan sementara itu di sisi lainnya saat itu Clara pun mengatakan bahwa Fathir harus melakukan ini karena dengan begini dirinya merasa akan sangat senang melihat penderitaan Sukma. Sementara itu Sukma terus saja memohon kepada Fathir agar Fathir tidak membawa Zahra ya guys ya. Namun saat itu Fathir mengatakan bahwa Sukma sudah terbukti tidak bisa menjaga Zahra dengan baik, dan jika Zahra terus tinggal di sini maka Zahra pastinya akan disiksa terus oleh mertuanya, yaitu Ibu Nova. Sementara itu Sukma begitu sangat memohon kepada Fathir ya untuk tidak membawa Zahra ya. Dirinya pun berjanji tidak akan pernah terulang kembali hal seperti ini. Dan di saat itulah Aksa pun mengatakan kepada Fathir bahwa Fathir tidak perlu membawa masalah ini ke kantor polisi. Sontak saja Fathir pun merasa sangat marah kepada Aksa dan mengatakan bahwa dirinya akan membawa masalah ini ke kantor polisi, dan Ibu Nova pun harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan karena sudah membuat ataupun menyuruh Zahra menjadi seorang pengemis, pemulung, dan juga pengamen. Bahkan Aksa pun sendiri mengetahui semua itu. Dan saat itulah Ibu Ira memohon kepada Fathir untuk tidak membawa Zahra ya. Namun saat itu Fathir mengatakan bahwa dirinya harus melakukan hal ini karena dirinya tidak ingin jika anaknya terus tersiksa dan disiksa oleh Ibu Nova. Dan di saat itu juga Zahra pun mengatakan bahwa dirinya tidak mau ikut bersama dengan Fathir. Namun saat itu Fathir pun mengatakan kepada Zahra bahwa Zahra harus ikut bersama dengannya karena dirinya tidak rela jika Zahra terus-menerus disakiti oleh Ibu Nova. Karena saat itu terus saja terjadi keributan sehingga membuat penyakit Zahra pun kembali kambuh ya guys ya. Tentu saja membuat semua orang yang ada di sana pun menjadi sangat panik dan untuk membawanya ke dokter Pano karena dirinya tidak mau dan mencari dokter lainnya. Namun saat itu Sukma mengatakan bahwa Zahra selama ini hanyalah dengan dokter Pano dan hanya dokter Pano yang mengetahui penyakit Zahra saat ini. Dan saat itulah Ibu Nova pun akhirnya berbicara dan membela Aksa ya, dan mengatakan bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Aksa, cari saja dokter lain karena saat Sukma dinner bersama dengan Aksa dan tidak jaya karena Aksa ada keperluan lain. Siapa yang menemani Sukma saat itu adalah dokter Pano. Untuk saja saat itu Aksa dan juga Fathir merasa sangat terkejut ya mendengar apa yang dikatakan oleh Ibu Nova, dan akhirnya Aksa pun menanyakan kepada Sukma apakah memang benar yang dikatakan oleh mamanya tersebut, dimana saat itu Sukma dan juga Aksa sepertinya akan ribut. Dan saat itulah Fathir mengatakan kepada Aksa dan juga Sukma jika kalian mau ribut-ribut saja, dirinya akan membawa Zahra ke rumah sakit. Dan begitu pun dengan Bu Ira yang mengatakan kepada Fathir bahwa Fathir harus cepatnya membawa Zahra ke rumah sakit karena dirinya tidak ingin terjadi sesuatu. Namun di saat itu mereka semua pun merasa sangat terkejut karena saat itu Aksa mengatakan bahwa Fathir jangan membawa Zahra ke rumah sakit ya karena dirinya tidak mau jika Zahra terus-menerus dibawa ke rumah sakit. Kasihan karena Zahra masih anak kecil. Dan saat itulah Aksa pun mengatakan bahwa panggil saja dokter Pano untuk datang ke rumah ini. Sementara itu si Clara Ratu Dedemit hanya terdiam saja ya guys ya dari tadi, dan saat inilah dia mengatakan bahwa sepertinya keseruan pun akan segera dimulai di keluarga ini dan dirinya pun merasa sangat penasaran.
Sementara itu di adegan berikutnya di mana saat ini Pano akhirnya pergi dari rumah Pak Brata ya guys ya. Namun saat itu Ibu Yola mengatakan kenapa Pano tidak membujuk ataupun merayu dirinya untuk tetap tinggal di sini. Di mana saat itulah Pano pun mengatakan kepada Ibu Yola bahwa dirinya akan selalu menganggap Ibu Yola sebagai mamahnya ya, karena selama ini yang merawat dirinya dari kecil hingga dewasa dan sukses seperti ini adalah Mama Yola. Di mana saat itu Pak Brata pun merasa sangat sedih karena sepertinya Pano benar-benar ingin pergi dari rumahnya tersebut. Pak Brata pun mencoba untuk mencegah Pano, namun saat itu Pano mengatakan bahwa dirinya sudah tidak bisa tinggal di sini lagi dan mungkin inilah saatnya dirinya menentukan kehidupan barunya ya. Dan saat Pano pergi, Pak Brata pun mencoba untuk mengejar Pano. Sementara itu Ibu Yola pun merasa sangat sedih ya, kenapa Pano malah pergi beneran padahal dirinya cuma membentak Pano saja ya. Dimana saat itu Pak Brata pun mengatakan kepada Pano untuk memikirkan kembali dan sebaiknya Pano tinggal di rumahnya. Namun saat itu Pano pun mengatakan bahwa dirinya sudah tidak bisa tinggal di tempat ini lagi ya, dan mungkin inilah takdir dirinya untuk pergi dari rumah Pak Brata. Namun saat itu Pak Brata pun mengatakan bahwa dirinya meminta maaf karena semua ini adalah kesalahan dirinya. Dan Pak Brata pun merasa sangat yakin jika Pano bisa menjaga dirinya dengan baik. Sementara itu di adegan berikutnya di mana saat ini Patir merasa sangat panik ya dan mencoba untuk menghubungi Dokter Pano, namun saat itu Dokter Pano tidak mau mengangkat teleponnya sama sekali. Sementara itu di sisi lainnya di mana saat itu Pano pun merasa sangat terkejut saat melihat handphonenya begitu banyak panggilan dari Patir, dan saat itulah Pano pun mencoba untuk menghubungi Patir ya guys ya. Dan Patir pun mengatakan bahwa saat ini Zahra mengalami kolab kembali ya, dan meminta Pano untuk datang ke rumah Aksa ya. Dan Pano pun mengatakan bahwa dirinya akan secepatnya datang ke sana. Dan Patir pun merasa sangat senang dan menyambut kedatangan Pano ya guys ya. Namun saat itu Patir pun merasa sangat terkejut di mana saat itu Aksa mengatakan kepada Pano bahwa Pano hanya merawat Zahra saja dan jangan sampai Pano mendekati Sukma ataupun merayunya. Dimana saat itulah Patir pun merasa curiga, sepertinya ada sesuatu hal yang ditutupi oleh Pano ya guys ya. Namun saat itu Patir tidak mau membahas ataupun menyelidikinya karena saat ini yang terpenting bagi Patir adalah kesembuhan Zahra. Dan di sisi lainnya juga saat itu Pano pun merasa sangat terkejut saat Bara mengatakan bahwa Zahra mengalami seperti ini itu semua karena kesalahan dirinya tadi mengamen bersama dengannya. Mungkin saja Zahra kelelahan. Dan saat itulah Pano pun merasa sangat terkejut mendengarnya dan kenapa Zahra mengamen seperti ini. Namun saat itu Pano pun tidak ingin membahasnya guys ya, karena dirinya merasa sangat mencemaskan keadaan Zahra. Sementara itu Sukma begitu sangat sedih melihat keadaan Zahra saat ini guys ya. Dan saat itulah Pano mencoba untuk menyapa Sukma dan menanyakan keadaan Zahra saat ini. Dimana saat itu Sukma pun mengatakan bahwa saat ini Zahra belum ada perubahan dan Pano pun meminta izinnya untuk memeriksa keadaannya. Dimana saat itu Pano pun mengatakan kepada semua yang ada di ruangan tersebut meminta mereka untuk keluar karena dirinya ingin memeriksa Zahra dan tidak mau diganggu. Sementara itu Sukma begitu sangat mencemaskan keadaan Zahra ya. Namun saat itu Ibu Ira mengatakan bahwa sebaiknya Sukma berdoa saja semoga keadaan Zahra baik-baik saja, karena yang diperlukan Zahra saat ini adalah
adalah doa dari ibunya sendiri. Dan saat itu juga Clara pun mengatakan kepada Sukma bahwa Sukma jangan terlalu khawatir karena saat ini Zahra telah ditangani oleh dokter Pano. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Pano mencoba untuk memeriksa keadaan Zahra ya guys ya. Setelah selesai, Pano pun segera keluar, dimana saat itu Sukma pun bertanya kepada dokter Pano bagaimana keadaan anaknya saat ini. Pano pun mengatakan bahwa saat ini Zahra baik-baik saja, namun sebaiknya Zahra dibawa ke rumah sakit supaya dapat perawatan yang intensif. Sementara itu Patir pun merasa sangat terkejut mendengarnya guys ya, dan saat itulah Aksa mengatakan bahwa Zahra tidak perlu dibawa ke rumah sakit, tetapi alat-alat rumah sakit saja yang dibawa ke sini karena dirinya tidak ingin jika Zahra dibawa ke rumah sakit terus-menerus. Dimana saat itu Aksa pun mengatakan kepada Patir inilah akibat ulah Patir, dan apakah Patir masih menginginkan untuk membawa Zahra pergi. Dan Aksa pun mengatakan kepada Patir bahwa biaya perawatan Zahra itu tidak murah. Mungkin saja Patir tidak akan mampu membiayai hal itu. Dimana saat itu Patir pun merasa sangat emosi ya guys ya, dan mengatakan kepada Aksa bahwa di selama kaki tangannya pun masih ada, dirinya akan berjuang untuk kesembuhan Zahra, dan selama ini dirinya lah yang membiayai Zahra, bukanlah Aksa. Dan asalkan Aksa mengetahui ya bahwa Zahra itu adalah anak kandungnya, apapun akan dia lakukan untuk kesembuhannya. Dimana saat itu Aksa pun hanya terdiam karena saat itu Aksa tidak bisa menjawab apa-apa lagi ya guys ya. Dan saat itu Sukma mengatakan bahwa dirinya percaya dengan Aksa. Sementara itu Patir pun tidak menghiraukan sama sekali karena saat itu dirinya tidak ingin bertengkar ataupun berdebat kembali kepada Sukma dan juga Aksa ya guys ya. Dan saat itulah mereka pun akhirnya pamitan karena mereka semua tidak ingin mengganggu ketenangan Zahra. Dan di saat itulah Pano pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya ingin berbicara hal yang sangat penting kepada Patir, namun saat itu Patir harus mengantarkan Bara dan juga Clara karena saat itu Clara tidak membawa mobil ya guys ya. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua.